warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Haji Mukharir AM selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja, serta tak lupa teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar yang pada zaman sekarang ini semakin dipermudah dengan adanya sosial media. Di sini saya akan memaparkan mengenai perbedaan antara paham Mu'tazilah dan paham Aswaja dan pengaruhnya bagi kehidupan umat atau kehidupan beragama. Sebelum kita membahas mengenai perbedaan antara paham Mu'tazilah dan paham Aswaja, lebih baiknya kita mengetahui apa itu paham Mu'tazilah. Kenapa ada paham Mu'tazilah dan paham Aswaja? Seperti apa yang disebutkan Mu'tazilah? Seperti apa yang disebutkan Aswaja? Yang pertama ada paham Mu'tazilah. Jadi dahulu Al-Qisah menurut Asy-Syahrastani, kata Mu'tazilah muncul dari peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atha dengan teman-temannya Umar bin Ubad dan Hasan Basri di Basrah. Jadi ketika itu Wasil sangat aktif mengikuti pengajaran Hasan Basri. Di kemudian hari ada seseorang yang bertanya pada pengajaran itu mengenai kedudukan orang yang melakukan dosa besar. Kaum Khawarij mengatakan bahwa orang itu kafir, kaum Murji'ah mengatakan bahwa orang itu tetap mukmin. Kemudian Hasan Basri mengemukakan pendapatnya, kemudian Wasil Atha juga berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak kafir dan tidak mukmin. Tapi kemudian Wasil bin Atha pergi menjauhkan diri dari Hasan Basri lantaran mereka berdua berbeda pendapat. Kemudian Hasan Basri beriwayat atau mengatakan bahwa i'tazala ana, mengasingkan diri wahai Wasil bin Atha. Berarti kata Mu'tazilah itu berasal dari i'tazala yang berarti mengasingkan diri atau menjauhkan diri dari kita. Dari lantaran peristiwa tersebut, Hasan Basri meriwayatkan i'tazala ana, kemudian kata Mu'tazilah itu semakin populer, yang berarti orang-orang yang mengasingkan diri. Kemudian yang kedua ada paham Aswaja. Aswaja adalah kepanjangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang terdiri dari Ahlus Sunnah dan wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Wal Jamaah adalah mayoritas umat atau mayoritas sahabat Nabi SAW. Jadi definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat-sahabatnya baik di dalam syariat, fikih, akidah maupun tasawuf. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad SAW. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW maupun pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Bahkan tidak dikenal pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Untuk pertama kalinya dipakai pada pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan Khalifah Harun al-Rasyid. Keduanya dari dinasti Abbasiyah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin tampak ke permukaan pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Penggunaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin populer ketika munculnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang melahirkan aliran-aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah.
Sebagai perlawanan terhadap aliran Mu'tazilah yang terjadi, aliran resmi pemerintahan waktu itu, teori Asy'ariyah lebih mendahulukan naql, Al-Quran dan hadis, bukan akal, penalaran rasional. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah lebih mendahulukan naql, Al-Quran dan hadis, bukan pemikiran kita, bukan pemikiran rasional. Dengan demikian, bila dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu itu, maka yang dimaksudkan adalah penganut paham Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah di bidang teologi. Dalam hubungan ini, Ahlussunnah wal Jamaah dibedakan dari Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Khawarij, dan aliran-aliran lain. Dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah di bidang teologi kemudian berkembang dalam bidang yang lain yang menjadi ciri khas aliran ini. Misal di bidang fiqih, tasawuf, sehingga menjadi istilah jika disebut akidah Sunni Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dimaksud adalah pengikut Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah atau fiqih Sunni, yaitu pengikut mazhab yang 4, Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, yang menggunakan rujukan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas, atau juga tasawuf yang Sunni. Yang dimaksud adalah pengikut metode tasawuf Abu Qasim Abdul Karim Al-Qushayri, Imam Al-Hawi, Imam Al-Ghazali, dan Imam Junaid Al-Baghdadi, yang memadukan antara syariat, hakikat, dan ma'rifat. Itu sekilas mengenai faham Mu'tazilah dan faham Aswajah. Kemudian saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan antara faham Mu'tazilah dan faham Aswajah. Langsung ke contohnya saja ya teman-teman. Yang pertama ada dalam masalah orang yang melakukan dosa besar. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa mereka tidak akan menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku yang melakukan dosa besar. Apakah ia tetap mukmin atau kafir, kecuali dengan sebutan al-manzilah bain al-manzilatun. Setiap pelaku dosa besar, kemudian pelakunya belum sempat bertaubat, ia akan dimasukkan dalam neraka selamanya. Namun siksanya lebih ringan daripada orang kafir. Jadi menurut Mu'tazilah yang dimaksud dengan dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya disebutkan secara tegas dalam nas. Sedangkan dosa kecil adalah sebaliknya. Kemudian aliran Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah juga berpendapat dosa besar menurut aliran Asy'ariyah adalah pelaku dosa besar tetap masih sebagai orang yang beriman. Akan tetapi apabila ia beranggapan bahwa dosa itu diperbolehkan atau halal, maka ia dipandang sebagai kafir. Adapun balasan di akhirat kelak apabila ia meninggal tidak sempat bertaubat, maka hal itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, sehingga terbebaskanlah dari siksaan neraka atau kebalikannya. Meskipun begitu, ia tidak akan kekal di neraka. Bisa saja ia bisa masuk surga. Yang kedua adalah masalah mengenai iman dan kufur. Aliran Mu'tazilah sepakat bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Karena itu merupakan salah satu dari Pancasila Mu'tazilah, al-wa'ad wa al-wa'id, dan ma'rifah pengetahuan dan akal dalam masalah fluktuasi iman yang merupakan persoalan teologi, yaitu iman seseorang dapat berkurang dan bertambah tergantung pada amalnya. Menurut aliran Al-Asy'ariyah berpendapat mendefinisikan iman dalam berbagai macam. Iman adalah qaul dan amal dan dapat bertambah dan berkurang.
Dalam Al-Luma, iman diartikan sebagai tasdik bi Allah. Jadi bagi Asy'ariyah dan juga Al-Asari sendiri, iman hanyalah tasdik yang juga diekspresikan dalam bentuk syahadatain. Kemudian mengenai masalah tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril, melalui perantara malaikat Jibril, yang kemudian digunakan sebagai pedoman umat Islam. Menurut aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa yang diciptakan Tuhan adalah benda-benda yang bersifat material. Adapun al-ro'ad adalah reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh benda itu sendiri, seperti pembakaran oleh api, pemanasan oleh matahari, dan lain-lain. Ini menggambarkan paham naturalis memang ada pada aliran Mu'tazilah. Mereka juga berpendapat bahwa setiap benda atau setiap materi itu mempunyai naturnya masing-masing. Jadi aliran Mu'tazilah juga berpendapat bahwa jika Al-Quran bersifat qadim, maka dikhawatirkan akan membawa umat Islam kepada perbuatan menyekutukan Allah dengan Al-Quran yang bersifat qadim tersebut. Kekhawatiran ini beralasan karena mereka melihat masyarakat menaruh kepercayaannya penuh pada ahli fikih dan ahli hadis yang menyatakan sepaham itu. Kemudian Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa Al-Quran menurut Al-Asy'ariyah adalah qadim, kekal. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ada sejak dulu di alam barzah, yang kemudian diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Menurut aliran Al-Asy'ariyah, bahwa huruf-huruf dan makna-makna dalam Al-Quran merupakan manifestasi dari kata-kata Allah. Al-Asy'ari berkata dalam kitabnya Al-Ibanah, pendapat mereka bahwa Al-Quran adalah makhluk sesungguhnya dekat dengan pendapat musyrik yang mengatakan Al-Quran tidak lain merupakan perkataan manusia. Mereka juga mengatakan bahwa kejahatan diciptakan oleh hamba, suatu pendapat yang serupa dengan Majusi yang menetapkan adanya dua pencipta, yaitu pencipta kebaikan dan pencipta kejahatan. Kesimpulan pendapat Al-Asy'ariyah bahwa Al-Quran adalah makhluk dan Allah menghendaki apa yang tidak ada dan yang tidak dikehendakinya dapat terjadi. Ini sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit mengenai perbedaan antara paham Mu'tazilah dan paham Aswajah. Masih banyak lagi paham-paham Mu'tazilah yang berbeda atau bertentangan dengan paham Al-Asy'ariyah, seperti mengenai masalah iman dan kufur, masalah perbuatan manusia, masalah perbuatan Tuhan, dan masih banyak lagi. Kemudian saya akan membahas mengenai pengaruh paham Aswajah dan paham Mu'tazilah dalam kehidupan umat atau dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh paham Aswajah dalam kehidupan sehari-hari. Aswajah mempunyai nilai-nilai Aswajah dalam kehidupan sehari-hari yang pasti teman-teman sering mendengar. Yang pertama ada tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Salah satunya ada tawasud. Tawasud adalah sikap tegak lurus, sikap tidak berpihak kepada siapapun, tidak membela siapapun, atau bersikap secara adil. Contoh pada saat musyawarah bersama teman-teman pasti ada pendapat yang berbeda-beda. Nah, disitulah kita bisa menerapkan karakter atau sifat tawasud. Sikap tengah-tengah dengan cara menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Ada pula tawazun. Tawazun itu seimbang, hampir sama seperti tawasud. Kalau tawazun itu ketika kita rapat, ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat, kita harus mengintegrisasikan pendapat mana yang paling tepat, pendapat mana yang paling benar, sehingga kita memperoleh hasil keputusan yang seimbang.
Kemudian tasamu itu toleran atau sikap saling menghargai. Contohnya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita harus saling menghargai. Berbeda pendapat dengan kita harus tetap saling menghargai. Berbeda aliran atau berbeda suku atau perbedaan apapun kita harus tetap saling menghargai. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ketika kita dapat menerapkan nilai-nilai aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengaruh faham Mu'tazilah dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh pemikiran Mu'tazilah tampak pada pemikiran tokoh intelektual seperti Nurcholish Madjid yang terkenal dengan pembaharuan pemikiran Islam. Sumbangan yang paling penting dari Nurcholish Madjid adalah pengembangan wacana Islam Indonesia. Usaha beliau untuk memisahkan modernisme dan skriptualisme. Nurcholish Madjid memberikan penilaian yang lebih realistis tentang Muslim yang harus mendekati kemodernan atau zaman-zaman sekarang. Nurcholish Madjid menerangkan bahwa kebutuhan terhadap pembaharuan pemikiran lebih mendesak ketimbang kebutuhan untuk mempertahankan kesepakatan intelektual umat. Ia menghimbau untuk mengakhiri perdebatan antara aliran dan beralih untuk memperjuangkan sebuah metode penalaran. Dalam hubungannya dengan perbuatan manusia, kehendak mutlak Allah atau kehendak mutlak Tuhan jadi terbatas karena kebebasan itu telah diberikan kepada manusia dalam menentukan kemauan dan kehendaknya. Jadi tadi Nurcholish Madjid mengatakan bahwa dia akan mengakhiri perdebatan antar aliran dan beralih untuk memperjuangkan sebuah metode penalaran. Jadi ini pengaruhnya bagi kehidupan manusia, kehendak Allah atau kehendak Tuhan jadi terbatas karena manusia hidup dengan pemikirannya sendiri. Manusia hidup dengan kemauan dan kehendaknya sendiri. Menurut Mu'tazilah, posisi manusia dalam tatanan alam semesta memiliki pandangan tersendiri. Manusia harus berhubungan dengan alam dan tidak dapat menghindarkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum alamnya. Jadi jelas ya teman-teman, tadi ada pengaruhnya aliran aswaja dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana pengaruh aliran Mu'tazilah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian itu sedikit pemaparan saya mengenai faham Mu'tazilah, faham aswaja, perbedaan-perbedaan pendapatnya dan pengaruhnya bagi kehidupan umat atau kehidupan manusia. Apabila ada kekeliruan dalam segi materi ataupun dalam segi penyampaian saya mohon kritik dan sarannya yang membangun dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya dalam materi faham aswaja dan faham Mu'tazilah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.